Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena atas limpahan rahmat, inayah dan karunia-Nya lah, sehingga alhamdulillah walaupun hujan gerimis kita masih sempat hadir di masjid ini sebagai bukti wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita insyaallah senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat kali ini ingin saya sampaikan satu surah pendek dalam Al-Qur'an seperti yang tadi saya baca. Apa yang ingin kita ketahui dari surah itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, kita harus tahu apa nama surahnya. Itu disebut dengan surah Al-Ikhlas. Dia berada di surah keberapa? Dia berada di surah ke-112. Tinggal dua surah di belakangnya, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu apalagi saudara yang dimuliakan oleh Allah, dia berapa ayat? Surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Apalagi yang ingin diketahui saudara yang dimuliakan oleh Allah, kenapa surah Al-Ikhlas turun? Yaitu asbabun nuzul dari surah Al-Ikhlas.
Itu terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Di banyak riwayat disebutkan bahwa pada saat orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, dari mana asal usul Tuhanmu? Siapa bapaknya, siapa ibunya?" Bahkan dipertanyakan siapa dan dari mana nasab keturunan Allah itu. Lalu ayat ini turun, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Surah ini turun, surah Al-Ikhlas, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Tidak lain adalah ingin memurnikan ketaatan kita kepada Allah, bahwa Allah itu murni, Allah itu suci, Allah itu adalah Dia yang esa. Jadi bukan Allah yang satu, tapi Allah yang esa. Karena kalau Allah yang satu berarti ada dua, ada tiga, ada empat dan seterusnya. Kalau begitu bukan Allah yang satu atau Tuhan yang satu, tapi Tuhan yang esa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini membicarakan tentang dua hal. Yang pertama adalah ingin menambah keimanan kita, kemudian ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ingin memurnikan bahwa memang Allah lah yang pantas disembah. Hanya Allah tempat kita meminta, Allah tidak ada samanya. Coba kita lihat ayat yang pertama, saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, juga termasuk kita. Allahus samad, Allahu ahad, Allah itu esa, bukan Allah satu. Tapi di zaman modern sekarang ini, saudara yang dimuliakan oleh Allah, memang mulut kita berkata Allahu ahad, tapi perbuatan kita bukan Allah ahad. Barangkali memang kita berkata Tuhan kita hanya Allah, tapi perbuatan kita belum tentu Tuhan kita hanya Allah. Kenapa bisa begitu, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena boleh jadi Tuhan kita adalah komandan kita, Tuhan kita adalah anak kita, Tuhan kita adalah istri kita, Tuhan kita adalah uang kita, mobil kita, jabatan kita, kedudukan kita, harta yang kita miliki. Boleh jadi itu menjadi jelmaan Tuhan-Tuhan. Mau bukti, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau sementara azan ayalah sholat, begitu indahnya panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lap-lap mobil. Ayo tunaikan sholat, artinya apa? Mari kita beri haknya Allah. Diminta tidak terlalu lama, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa sementara azan berbunyi kita masih lap-lap mobil? Berhentilah kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita tunaikan haknya Allah untuk disembah. Itu baru Allahu ahad. Masih sering kita memohon selain kepada Allah. Masih kita percaya cincin itu membawa sesuatu. Kalau saya pakai cincin saya ini, saya seperti mendapat rezeki yang banyak. Itu sama halnya memperbanyak Allah. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berhati-hati
Mari kita menjaga iman kita, jaga tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali Allah esa sampai akhir hayat kita. Di zaman sekarang sudah modern seperti ini masih ada orang kalau potong sapi ada tempat dibawakan. Saya biasa temukan, saya sampaikan, ini tidak berubah nasib. Saya lihat dari dulu Anda kehidupannya seperti ini terus, kenapa ini terus dilanjutkan padahal tidak membawa manfaat? Itu karena iman kita, tauhid kita tidak meyakini 100% kalau hanya Allah yang esa. Dialah yang memberi rezeki kepada kita, Dialah yang menghidupkan kita, Dialah yang membuat kita bisa berjalan, Dialah yang membuat kita bisa bicara, Dialah yang menurunkan hujan, Dialah yang membuat kita punya keturunan. Sadari itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Lihat orang yang tidak bisa berjalan ada kakinya, tapi Allah tidak menghendaki. Ada orang, ada suami, ada istrinya, tidak ada anaknya. Karena bukan maunya dia, hanya kehendak dari Allah yang esa. Maka mari kita memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu esa. Katakan kepada siapa saja, qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Kita jalan di tengah jalan, kita masih sering berkata, saya takut ada hantu, saya takut ada makhluk halus. Memang ada, tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, bukan untuk ditakuti. Dia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari variasi kehidupan kita. Kalau ada orang berkata, saya lihat kemarin ada setan di sana. Begitu kita ketemu, siapa yang lihat? Dia bilang, saya tidak lihat, cuma dilihat oleh teman saya. Tanya temannya, kau lihat? Dia bilang, tidak, teman saya juga yang lihat. Tidak ada yang lihat. Itu terjadi karena iman kita tidak meyakini 100% kalau Allah itu esa. Hanya Allah semualah sebabnya ada. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allahus Somad. Allah tempat meminta. Allah tempat meminta. Kenapa kita menjilat sana sini? Duhur, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat semuanya sholat. Tapi begitu meminta-minta kepada yang lain selain Allah. Hanya Allah tempat meminta. Hanya Allah tempat menggantungkan segala sesuatu. Masih ada orang, kalau saya naik pangkat, saya kembali ke tempat ini. Ada banyak di tempat-tempat yang lain. Ada di Sinjai namanya bejuk. Itu sejenis ikan. Kalau ada orang tidak punya, belum kawin, biasanya dia pergi ke sana, mohon, kalau saya kawin, saya dapat suami, saya akan kembali melepaskan ikatan ini. Itu orang yang tidak percaya kepada Allah. Sadari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalau semuanya itu datang dari Allah, tidak ada rezeki yang tertukar. Kalau kita yakin semua dari Allah, kita tidak mungkin akan iri. Tidak ada rezeki yang tertukar, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Jangan berkata, wah pasti uang saya itu, kalau tidak berada sama kita berarti bukan kita punya. Itu punyanya orang.
jabatan, kedudukan, saudara yang dimulai, ada orang mati-matian pergi cari dukun demi jabatan, padahal tidak akan tertukar itu rezeki. Biar dicari pakai dukun apapun, kalau belum rezeki kita tidak mungkin kita raih kalau Allah tidak menghendaki. Jangan merusak iman kita hanya lantaran seperti itu sudah pasti dari Allah. Dan ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah, Allah memberikan kepada kita segala sesuatu itu sesuai batas kemampuan kita. Kalau belum waktunya untuk kita, baru kita paksakan, maka akibatnya akan berbahaya. Kalau belum waktunya kaya, lalu tiba-tiba kaya mendadak, maka efeknya luar biasa. Kalau tiba-tiba kehidupannya dari nol, tiba-tiba naik menjadi kehidupan 90%, maka kita lihat apa yang terjadi. Bukan berjalan dengan normal, tapi menjadi sesuatu yang bermasalah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ingat, hanya kepada Allah tempat kita menggantungkan segala sesuatu. Hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepada Allah kita meminta. Kapan kita campuri saudara yang dimuliakan oleh Allah menjadi masalah akidah kita? Kalau akidah kita rusak, maka seluruh amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, setelah Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kenapa Allah berbicara seperti itu? Ini ayat khusus untuk Allah, tidak ada untuk kita. Ini ayat membicarakan tentang pribadi Allah. Kalau Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk, Dia tidak butuh apa-apa dari kita. Allah disembah, tidak disembah, tetap Allah. Dia tidak bergantung dengan makhluk. Tidak seperti kita, kalau ada komandan harus ada bawahan. Tapi Allah, walaupun kita tidak ada hamba, Dia tetap menjadi Allah. Ini ayat turun berkenaan dengan pernyataan orang-orang Nasrani yang berkata kalau Nabi Isa itu anak Allah. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakan. Makanya Dia esa dari seluruh hal. Sekarang ini aneh, ada orang lagi mengaku Nabi. Jangan-jangan besok ada orang mengaku Allah. Seperti Fir'aun laknatullah. Allah itu esa, tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada samanya, tidak serupa dengan siapapun. Kenapa? Karena Dia memiliki sifat yang luar biasa. Dia memiliki sifat mustahil. Mustahil Allah bohong. Mustahil Allah tidak mampu. Mustahil Allah sempurna. Allah punya sifat mustahil. Tapi Allah punya sifat serba maha, maha kuasa, maha esa, maha menolong, maha membantu, maha memelihara, semuanya maha berkehendak. Oleh karena itu saudaraku, mari kita kembali setelah dari masjid ini, kita kembali ke rumah. Coba kita ambil Al-Quran, baca telaah kembali surah Al-Ikhlas, baca dengan baik, baca terjemahnya. Coba kita tanya diri kita, jangan-jangan kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu amrakum bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa tabi'hum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari saudara kita berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat dunia, insyaallah bahagia akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwabal khair, abwabur rahmah, abwabus salam, abwabul barakah, abwabul quwwati was sihhati wal rizqi, abwabul ilmi, abwabul jannah wa bil khusus jamaah Masjid Kubah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkuruhu yazkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.